Semangat pagi kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mengerjakan evaluasi bab 2 tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sikap positif terhadap pembukaan negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita meluncur ke bab 3, kita akan belajar tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari yang pertama tentang pengertian kedaulatan, kemudian yang kedua tentang teori kedaulatan. Nah, yang pertama kita pelajari dulu tentang pengertian kedaulatan. Kedaulatan menurut Jane Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, pengertian kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan ke dalam? Yaitu bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur negaranya sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar yaitu bangsa yang merdeka mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Bisa kalian lihat di layar contoh kedaulatan keluar, yaitu penandatanganan kerjasama Comprehensive Economic Partnership antara RI dan Korea Selatan di Hotel Westin Busan. Selanjutnya kita belajar lebih detail tentang teori kedaulatan. Ada macam-macam teori kedaulatan. Nah, yang pertama kita belajar tentang teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau yang disebut dengan causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda, raja Ethiopia. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, Stahl. Kemudian contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tennoheika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar dan tidak mungkin salah. Semangat pagi kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan sikap positif terhadap pembukaan Negara Republik Indonesia 1945. Nah, kalian juga sudah melaksanakan evaluasi pada materi tersebut via Google Form. Untuk itu sekarang kita masuk ke materi bab 3, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini, apa saja materi yang akan kita pelajari?
Yang pertama kita akan mempelajari pengertian kedaulatan, kemudian yang kedua tentang teori kedaulatan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kedaulatan. Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain, serta tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Di layar bisa kalian lihat contoh penandatanganan kerjasama komprehensif economic partnership antara RI Korea Selatan di Hotel Westin Busan. Tahukah kalian siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda, raja Ethiopia. Demikian pula dianut oleh para raja zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu dan Shiva sekaligus. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Aquino, Hegel, Stahl. Kemudian contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenohika sebagai titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan.
Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar dan tidak mungkin salah. Selanjutnya adalah teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli. Melalui karyanya Two Principles, ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, John Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan atau leges imperi. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes, yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Apa itu homo homini lupus? Homo homini lupus diartikan sebagai manusia adalah serigala bagi sesamanya. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata, "Negara adalah saya." Berikutnya adalah teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, artinya negara berhak mengatur semua warga negara dan harus taat patuh terhadap kehendak dan keinginan negara. Peletak dasar teori ini antara lain John Bodin, Hegel, Jelinek, Paul Lambert. Kemudian pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan di dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara adalah organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak kepada hukum. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah, maka semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau spread of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kekuasaan eksekutif ini sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.
sekian yang bisa Miss sampaikan hari ini. Nah, untuk tugasnya bisa kalian cari informasi dengan mengulas lagi materi yang tadi Miss sampaikan. Nah, kalian kerjakan di buku tugas. Kalian cari informasi ini. Yang pertama, kalian cari pengertian kedaulatan. 2, sifat kedaulatan. 3, macam kedaulatan. Dan yang keempat, teori kedaulatan. Kalian kerjakan, kalian tulis di buku tugas. Kalau sudah, kalian foto dan dikirimkan ke Miss ya. Semangat pagi semuanya.